Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggura Vila Putri dan juga ada rekan saya Aura Iga Maharani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hitung eritrosit. Sebelumnya, untuk pengertian darah disebut juga sebagai cairan jaringan tubuh. Fungsi utamanya adalah mengukur oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh, mengangkat zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan untuk mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Nah, darah terdiri dari cairan kompleks plasma, tempat elemen-elemen seluler yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit atau sel darah merah secara esensial merupakan membran plasma kantong tertutup hemoglobin yang mengangkut O2 dalam darah. Nah, untuk eritrosit itu berfungsi untuk mentransport hemoglobin yang selanjutnya membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan serta mengangkut O2 ke jaringan dan mengembalikan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum ini, itu ada hemositometer yang terdiri dari bilik hitung, pipetoma, dan aspirator. Selanjutnya ada cawan Petri, siring, dek gelas, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan juga mikroskop. Sedangkan untuk bahannya ada larutan HM dan juga sampel darah. Selanjutnya untuk prosedur kerja akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aura Iga Maharani. Kepada Iga dipersilahkan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja. Yang pertama yaitu membuat pengenceran. Pertama kita ambil pipet eritrosit, lalu kita ambil sampel darah, lalu kita pipet sampel darah sampai tanda 0,5 serta encerkan dengan larutan pengencer, yaitu kita menggunakan larutan hayam sampai tanda 101 atau dengan pengenceran 1:200. Lalu setelah itu kita homogenkan selama 3 menit dan jangan sampai ada gelembung udara di dalamnya. Lalu setelah itu kita lepaskan karet penghisap dari pipet eritrosit tadi, lalu tutup kedua ujung pipet dengan kedua ujung jari. Nah, kemudian kita kocok selama 15-30 detik atau kurang lebih sekitar 80 kali. Nah, apabila jika eritrosit ini tidak segera dihitung, maka harus kita letakkan pipet dalam keadaan kondisi horizontal. Nah, untuk prosedur selanjutnya itu kita menghitung bilik hitung. Untuk langkah kerjanya, kita pastikan dulu bilik hitung dan dek gelas itu dalam keadaan bersih. Bisa kita lap menggunakan tisu. Lalu jangan lupa kita buang 3-4 tetes cairan yang sudah larutan hayam sama sampel darah tadi, yang sudah kita kocok tadi sebelum dimasukkan ke dalam bilik hitung. Lalu kita letakkan bilik hitung dalam keadaan horizontal, lalu basahi kedua tanggulnya dengan cairan sampel tadi. Nah, kemudian letakkan dek gelas di atasnya sampai menempel, lalu kita amati penyebaran eritrosit mulai dari perbesaran 10 kali, kemudian kita ganti menjadi perbesaran 40 kali. Nah, kemudian hitung seluruh bidang besar di tengah, dan perhitungan dilakukan pada 5 bidang yang di tengah. Nah, bila perhitungan jumlah sel di dalam bilik hitung ditunda, sebaiknya kamar hitung itu dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi kapas atau kertas haring basah. Nah, untuk menghitung jumlah eritrosit, sebaiknya jumlah sel yang dihitung itu minimal 200 eritrosit. Nah, untuk hitung eritrosit itu sendiri, seperti yang telah saya jelaskan tadi, dihitung semua eritrosit dalam 5 kotak sedang di tengah dari 25 ruangan kecil. Nah, tiap 5 kotak tadi itu masing-masing dibagi menjadi 16 ruangan kecil. Jadi yang dihitung adalah 80 ruangan kecil. Nah, untuk perhitungannya dimulai dari ruangan kiri atas, dari 4 persegi kecil ke kanan, kemudian dari baris kedua dari kanan ke kiri. Nah, untuk ketentuan dan rumus perhitungannya ada beberapa ketentuan. Yang pertama untuk triple lines, di mana sel-sel yang menempel pada garis atas dan kiri itu garis tengah dihitung, sedangkan yang menempel pada garis kanan dan bawah itu tidak dihitung. Untuk ketentuan yang double ruling, di mana sel-sel yang menempel pada dinding atas dan garis luar kiri itu dihitung, dan yang pada garis bawah dan kanan tidak dihitung. Nah, untuk perhitungannya, untuk perhitungan eritrosit ini, yang pertama itu kita cari dulu koreksi volume kotak atau KV, dimana rumusnya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk panjang kotaknya itu 1/5,
lebar 1/5 dan tinggi 1/10. Dan kita kalikan menjadi 1/250 mm pangkat 3. Nah, karena ada 5 buah kotak yang sedang di tengah tadi, jadi kita kalikan 5, jadi 5/250 mm pangkat 3. Nah, untuk jumlah sel eritrosit atau N itu yang 5 kotak bidang sedang di tengah tadi. Nah, untuk pengenceran dia bisa rumusnya itu bisa menggunakan total volume larutan yang HAYAM dan sampel darah tadi dibagi jumlah larutan sampel darah. Nah, untuk perhitungan jumlah eritrosit yaitu N dikali P dikali Kv. Nah, berikut adalah gambar dari perhitungan eritrosit, di mana yang R itu untuk menghitung eritrositnya 5 bidang sedang di tengah tadi. Nah, bagian kotak yang sedang itu dihitung dari kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, dan bagian kotak tengah. Nah, eritrosit itu dihitung secara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah. Berikut adalah contoh hasil dari perhitungan eritrosit menggunakan sampel darah, dan di sini ada terhitung jumlah eritrosit dari 5 buah kotak sedang di tengah. Kotak 1, kotak 5, kotak 13, kotak 21 dan kotak 25. Nah, untuk hasilnya bisa teman-teman lihat. Pertama, untuk yang koreksi volume kotak yang sudah saya jelaskan tadi 5/250. Lalu jumlah sel eritrositnya yang kiri atas tadi ada 22, kiri bawah 60, tengah 56, kanan atas 81, kanan bawah 250. Jadi jumlah N-nya sel eritrositnya yaitu ada 469. Nah, untuk pengencerannya itu kita pakai 200 kali. Kenapa 200 kali? Karena jika kita memipet darah sampai angka 0,5 dan reagen larutan yang atau HAYAM itu kita gunakan sampai angka 101, maka pengencerannya adalah 200 kali. Nah, untuk jumlah eritrositnya itu tadi kan rumusnya N kali P kali Kv. Jumlah eritrosit dikali pengenceran dikali koreksi volume kotak, di mana ada 469 dikali 200 dikali 1/500/250. Kalau Kv ini rumusnya emang 1/, gitu. Jadi 1/5/250. Kemudian 469 dikali 200 dikali 250/5, karena yang di atasnya tadi ada 1/, jadi dibalik ke atas. Lalu 469 dikali 200 dikali 250 bagi 5 ada 50, dan hasilnya ada 4.690.000 mm pangkat 3 sel eritrosit dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.